Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamina SPD dari UPT SD Negeri 112 Pelajen. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Indrekang. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi demonstrasi kontekstual modul 1.3 AI6 model manajemen perubahan inquiry apresiatif atau BAKCA dengan fasilitator Ibu Dotranda Asirawati MPD dan pengajar praktik Ibu Haja Bintarti SPD MPD. Selamat. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Model manajemen inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif, berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Tahapan BAKCA. BAKCA adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh co-reader ke dalam 5D, yaitu define atau buat pertanyaan, kemudian discover atau ambil pelajaran, kemudian dream atau gali mimpi, desain atau jebakan rencana, dan deliver atau atur eksekusi. Isi guru penggerak adalah menciptakan peserta didik yang unggul berlandaskan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Buat pertanyaan utama atau define. Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak melalui pembiasaan. Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah mencari informasi kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan tokoh-tokoh agama atau masyarakat di sekitar sekolah. Yang ketiga adalah komunikasi dengan orang tua untuk menggali informasi kebiasaan siswa menjalankan perintah agama. Yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya di sini adalah kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk menarik minat siswa agar senantiasa beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, mencari contoh aksi nyata bagaimana perwujudan diri siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa dalam hal survei pembiasaan positif untuk meningkatkan peserta didik beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ini adalah gali mimpi atau dream. Di sini pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah
pembiasaan-pembiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi apabila peserta didik sudah memiliki iman, takwa, dan akhlak mulia. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana perasaan saya jika memiliki murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Di sini tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan anak lewat survei atau pembiasaan rutin dalam sholat berjamaah. Yang kedua adalah membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang bisa kita ambil di sini adalah, apakah langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengukur tingkat perkembangan level pada diri siswa dalam meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia? Tindakan yang bisa kita lakukan atau penyelidikan yang bisa dilakukan adalah, yang pertama, membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan siswa dalam upaya menggali kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan iman, takwa, serta akhlak mulia. Yang kedua adalah membuat buku agenda kontrol untuk mengetahui perkembangan pada diri siswa. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang bisa kita ambil di sini yaitu yang pertama, siapa yang memantau dan mengarahkan peserta didik dalam meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam menyusun rencana dalam meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan yaitu semua warga sekolah dan orang tua peserta didik yang bertanggung jawab dalam memantau kegiatan peserta didik dalam meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua adalah membuat instrumen pencapaian peserta didik dalam meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia peserta didik. Aset yang dimiliki untuk mendukung mewujudkan visi. Yang pertama di sini tentu adalah kepala sekolah sebagai pemimpin, kemudian ada guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada peserta didik yang ingin dituntun, yang terakhir adalah sarana dan prasarana harus mendukung, harus memadai, karena sebagaimana kita tahu dalam mewujudkan suatu visi itu tentu didukung dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana dan prasarana yang memadai. Demikianlah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.